Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera. Kita kembali di dalam Renungan 79, biar renungan firman Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali bersama-sama akan melihat firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Saya memberikan tema dalam renungan ini, ajaran sempurna. Dikatakan di sana, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan, Taurat Tuhan adalah ajaran yang sempurna, yang memberikan kita pengajaran yang benar, yang memberikan kita pengajaran yang baik di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tentu ingin membuat kehidupan kita lebih baik lagi. Firman Tuhan tentu ingin membawa kehidupan kita untuk semakin baik dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat. Ya, kesempurnaan Taurat Tuhan itu terletak pada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang berfirman, Tuhanlah yang berfirman kepada umat-umat Tuhan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar. Dan itulah firman Allah yang menyegarkan jiwa, karena di dalamnya, di dalam firman Allah mengandung janji dan pengharapan yang benar. Ya, tentunya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang memberikan pengajaran di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tahu bersama bahwa Taurat itu adalah sebuah hukum, adalah satu hukum yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau dalam bahasa Ibrani memiliki arti sebagai instruksi. Taurat Tuhan itu memiliki artian sebagai instruksi, memberi pengajaran, mengajarkan, menunjukkan, dan memberi petunjuk. Maka kalau diartikan Taurat itu adalah instruksi, petunjuk yang memberi pengajaran kepada manusia untuk tidak berlaku jahat, untuk hidup melakukan kebenaran, melakukan hal yang baik. Maka kalau dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, di mana di sana perintah Tuhan, hukum Tuhan yang mengatakan jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan selanjutnya, ya, itu adalah instruksi yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada umatnya untuk dilakukan. Ya, instruksi supaya kita melakukan apa yang baik, supaya kita melakukan apa yang benar, supaya kita mengambil jalan yang benar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah firman yang benar, yang sempurna yang dikatakan, dan firman Tuhan itu bukan undang-undang dari pemerintah negara yang memberikan peraturan kepada kita. Tetapi firman Tuhan itu adalah undang-undang dari Tuhan untuk melindungi diri kita, untuk membimbing kehidupan kita, mengajarkan, menginstruksikan kehidupan kita untuk melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan hukum kepada umatnya untuk melindungi, bukan untuk menekan. Ya, Tuhan memberikan Tauratnya untuk tidak merugikan kita, melainkan memberi keuntungan kepada kita, ya, sehingga kita mengetahui jalan yang benar, cara hidup yang benar, dan dari situ kita dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sebab sudah Tuhan memberi instruksi, Tuhan sudah memberi cara bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sebagian besar dari kita tentu ingin memiliki kehidupan yang bebas, lebih memilih kehidupan yang bebas. Nah, dan kitab suci mengatakan bahwa hukum-hukum Allah tidak membatasi. Ya, justru firman Tuhan, Alkitab menuliskan bahwa kita itu dimerdekakan, kita itu dimerdekakan oleh Tuhan. Kita itu memiliki kehendak bebas. Namun dari firman Tuhan yang memberikan pengajaran, yang memberikan instruksi kepada kita tentang kebenaran, tinggal kebaikan, tinggal bagaimana cara diri kita, cara kehidupan kita
yang mengambilnya? Apakah kita mau mengikuti? Apakah kita memilih untuk mengikuti instruksi yang benar, yang sempurna yang Tuhan berikan, atau kita mengikuti instruksi yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, tinggal itu saja bagaimana kita memilih. Ya, apakah kita mau mengikuti firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan itu dirancangkan untuk kehidupan kita. Yang firman Tuhan itu tidak sulit, dirancang sesederhana mungkin oleh Tuhan supaya kita dapat mengikutinya, supaya kita dapat menjalani firman Tuhan itu. Ya, dan firman Tuhan itu tidak pernah melakukan sesuatu yang dusta, tidak pernah mengatakan dusta, karena firman Tuhan adalah sempurna. Sebab Allah yang berfirman adalah sempurna. Dalam Bilangan 23 ayat 19 kita belajar di sana bahwa Allah tidak dapat berdusta. Ya, dan ini membuat kita mengerti, membuat kita tahu bahwa karena Tuhan tidak dapat berdusta, yang berarti bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Melainkan firman Tuhan itu membawa keuntungan, memberi keuntungan kepada kita, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kepada orang yang mau mengikuti instruksi yang daripada Tuhan, ya, yang agar dapat menerima janji, menerima pengharapan yang Tuhan sudah katakan, yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, tentu balik lagi bagaimana, apakah kita mau percaya, apakah mau kita mengikuti perintah petunjuk daripada kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu mari kita, Bapak Ibu Saudara, luangkan waktu kita untuk kita belajar benar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan agar kita semakin banyak lagi diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, untuk kita mengikuti perintah-perintah yang daripada Tuhan, mengikuti instruksi yang daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab instruksi yang daripada Tuhan itu bukan membawa kepada hal yang buruk, melainkan membawa keuntungan bagi diri kita untuk hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan, untuk hidup lebih bermakna lagi, lebih bermanfaat lagi di dalam kehidupan kita, baik bagi orang di sekitar kita dan terutama kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, di sana yang dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi biarlah kita mengikuti ajaran yang sempurna, kita mengikuti ajaran yang benar, instruksi yang benar yang daripada Tuhan, sehingga kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang baik, yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati kehidupan kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik itu kesaksian mujizat, mujizat dari Tuhan, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Engkau yang menyertai kehidupan kami, Engkau yang memberikan firman-Mu sebagai instruksi, sebagai petunjuk di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan hal yang baik, hal yang benar, yang menguntungkan bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami disadarkan oleh firman-Mu untuk kami dapat memilih apa yang baik, apa yang benar, yaitu firman Tuhan, agar firman-Mu itu kami lakukan dan membawa berkat bagi orang di sekitar kami dan menjadi keuntungan juga bagi diri kami sebagai pengikut Tuhan, untuk kami dapat menerima janji dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Ya, namun itulah syaratnya bahwa kami harus mengikuti setiap petunjuk perintah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya kami oleh Engkau senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Terima kasih Tuhan, inilah
setiap hati kami yang terus mau diubahkan oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.